Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Zakrafi dengan nomor BP 161095 2014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari topik pengamatan yang saya ambil dari Take Home Test UTS Statistika A 2022, yaitu data mahasiswa angkatan 2014 dengan masa studi 4 tahun dan telah bekerja. Nah, yang pertama kita lihat hasil pengamatan terlebih dahulu. Nah, ada populasi dan sampel data. Populasi seperti yang telah diberikan dalam tugas ada berupa mahasiswa dengan tahun masuk 2014. Jumlah datanya ada 60 dan ada 13 variabel yang berbentuk IPK, tahun masuk, tahun lulus, periode lulus, jenis kelamin, status saat ini, jumlah bulan mendapat pekerjaan, pendapatan per bulan, provinsi, jenis perusahaan, nama perusahaan tempat bekerja, level perusahaan tempat bekerja, dan hubungan bidang studi dengan pekerjaan. Selanjutnya itu sampel. Sampel yang saya ambil di sini adalah sampel dari populasi yang merupakan mahasiswa angkatan 2014 dengan masa studi 4 tahun atau tahun kelulusan 2018. Setelah di filter, jumlah data yang didapatkan dari sampel ini adalah 30 orang dengan 30 orang yang sudah bekerja. Variabelnya itu ada 8 yang saya ambil, yaitu IPK, jenis kelamin, status saat ini, jumlah bulan mendapat pekerjaan, pendapatan per bulan, jenis perusahaan, nama perusahaan tempat bekerja, dan level perusahaan tempat bekerja. Itu variabel yang saya ambil untuk pengamatan kali ini. Nah, ini merupakan tabel populasi yang telah diberikan sebagai soal. Ini lanjutannya. Lalu selanjutnya ini sampel dari data yang saya ambil dari populasi tersebut tadi. Itu total datanya 30 dengan beberapa variabel seperti IPK, jenis kelamin, status saat ini, jumlah, pendapatan per bulan, jenis perusahaan, nama perusahaan tempat bekerja, dan level perusahaan tempat kerja. Selanjutnya itu penyajian data. Pada awal ini penyajian data bentuk data berupa data dalam bentuk diagram grafik. Dengan di sini terlihat persebaran IPK mahasiswa mahasiswa angkatan 2014 yang tamat 2018 dengan nilai rata-rata atau min IPK-nya adalah 3,38 dengan nilai median 3,37 atau nilai tengah. Dengan modus yaitu dengan banyak nilai, yaitu 3,3, 3,31, 3,33, dan 3,37 dengan banyak munculnya angka tersebut sejumlah 2 buah. Lalu selanjutnya itu nilai minimum dari IPK mahasiswa yang lulus tahun 2018 dan bekerja adalah 3,06 dan nilai IPK maksimal mahasiswa yang mahasiswa tersebut adalah 3,65. Selanjutnya itu jumlah bulan mendapatkan pekerjaan. Nah, dari sini kita dapat melihat persebaran dari berapa bulan mahasiswa mendapatkan pekerjaan setelah lulusnya. Di sini nilai rata-ratanya adalah 5,87 bulan, mediannya adalah 5,5 bulan, modusnya adalah 6 dengan muncul selama 5 kali. Nilai minimal dari jumlah bulan yang mendapatkan pekerjaan adalah 1 dengan nilai maksimalnya adalah 15.
Lalu selanjutnya itu adalah pendapatan per bulan. Pendapatan per bulan oh, yang didapat di sampel ini adalah sebagai gambar grafik berikut. Dengan nilai minnya 7 juta 1.112.233,33 dengan nilai mediannya adalah 7 juta dan nilai modusnya 7 juta juga uh, frekuensi uh, dengan frekuensi 9. Lalu uh, pendapatan per bulan minimal dari sampel yang didapatkan adalah 4 juta rupiah dan nilai maksimalnya adalah 14 juta rupiah. Selanjutnya itu status pekerjaan. Status pekerjaan di sini saya menggunakan grafik pie untuk menggambarkan nilainya, yaitu dengan 29 mahasiswa bekerja dan satu mahasiswa wira swasta dari 30 sampel tadi. Selanjutnya itu jenis perusahaan. Jadi jenis perusahaan yang dimasuki oleh mahasiswa tamatan 2018 ini adalah 16 orang masuk BUMN atau BUMD dan 14 orang di perusahaan swasta. Selanjutnya itu nama perusahaannya. Di sini terlihat pada adegan bahwa PLN merupakan yang terbanyak, yaitu 12 orang terdaftar sebagai pegawai PLN. Selebihnya itu 18 terbagi atas beberapa perusahaan seperti Abim Consulting, Nissin Furniture Crafter, PT Altrac 1978, PT Angkasa Pura II, PT Baker Hughes Indonesia, PT Bank Mandiri Tbk 1, PT Bukit Asam, PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Jaya Kencana, PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry, PT Mayora Indah Tbk, PT Panairsan Pratama, PT PLN, PT Sanggar Sarana Baja, PT Sayak Mas Utama, PT Schneider Electric Manufacturing Batam, PT Webs Mandiri, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, dan Telkom Indonesia, masing-masing satu. Selanjutnya itu level perusahaan. Level perusahaan di tempat mahasiswa bekerja terdiri atas multinasional atau internasional dan nasional atau wira swasta, di mana multinasional dimasuki oleh 7 lulusan dan nasional atau wira swasta sebanyak 23 lulusan. Berikut alternatif penyajian data untuk beberapa variabel yang telah diperlihatkan tadi. Contohnya ini IPK bisa kita gambarkan dengan histogram. Kalau di sini saya menggunakan histogram otomatis dari Excel, dia membuat dengan 4 kelas dengan batas atas dan batas bawah. Dari kelas 1 adalah 3,06 sampai 3,23. Untuk kelas 2 yaitu 3,23 sampai 3,34. Lalu ke kelas 3 yaitu 3,4 sampai 3,57, dan di kelas 4 3,57 sampai 3,74. Dengan frekuensi masing-masing kelas mulai dari 1 sampai 4 adalah 5, 11, 11, dan 3. Selanjutnya itu histogram jumlah bulan mendapatkan pekerjaan. Jadi dengan masih sama prosesnya seperti tadi, dengan menggunakan chart histogram otomatis di Excel, didapatkan kelasnya 4 dengan batas atas dan batas bawah. Yang kelas 1 itu 1 sampai 5,4 bulan. Kelas 2 yaitu 5,4 sampai 9,8 bulan. Kelas 3 yaitu 9,8 sampai 14,2 bulan. Lalu
kelas terakhir itu 14,2 sampai 18,6 dengan masing-masing frekuensi kelasnya itu kelas 1 15, frekuensi kelas 2 9, frekuensi kelas 3 4 dan frekuensi kelas 4 itu 2. Selanjutnya ini histogram pendapatan per bulan. Di sini masih sama prosesnya seperti tadi dengan menggunakan histogram otomatis dari Excel. Didapatkan di sini ada 5 kelas, yaitu kelas 1 dengan frekuensi 11 dari nilai 4 juta sampai 6.300.000. Lalu kelas 2 dengan frekuensi 15 dengan nilai mulai dari 6.300.000 sampai 8.600.000. Selanjutnya itu dari kelas 3 dengan frekuensi 2 yaitu dimulai dari 8.600.000 rupiah sampai 10.900.000 rupiah. Selanjutnya di kelas 4 yaitu dengan frekuensi 1 dimulai dari 10.900.000 rupiah sampai 13.200.000 rupiah. Selanjutnya itu dari kelas kelima yaitu dengan frekuensi 1 juga, yaitu dimulai dari 13.200.000 rupiah sampai 15.500.000 rupiah. Mungkin itu saja hasil dari pengamatan saya. Terlebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.